Halo kawan, kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika ya. Ini bukan mengenai aritmatika sosial tapi melainkan topik pola bilangan yaitu barisan aritmatika. Oke, seperti apa barisan aritmatika? Nah, yang harus kita pahami adalah ciri-ciri barisan aritmatika terlebih dahulu. Seperti apa ciri-cirinya? Operasi yang dipakai adalah selalu penjumlahan atau pengurangan. Oke? Dan barisan aritmatika selalu mempunyai beda. Maka rumus suku ke N-nya bisa kita hitung dengan cara UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Apa itu UN, A, N, dan B? Oke, UN adalah suku atau urutan ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Apa itu beda dan bagaimana cara mencari beda? Beda itu adalah selisih dari U2 dengan U1. Maka kita bisa menghitung beda dengan cara U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 ya. Atau secara umum bisa kita simpulkan bahwa beda sama dengan UN dikurangi UN-1 ya. Jadi suku ke N dikurangi suku yang sebelumnya. Seperti itu. Baik, untuk lebih memudahkan, mari kita bahas contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama adalah diketahui aritmatika, barisan aritmatika yaitu 3, 7, 11, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-10 barisan bilangan tersebut. Baik, di sini kita bisa tahu bahwa ada 3, 7, 11, dan seterusnya. Nah, bedanya adalah, 7 ketiga nih, 7 dikurangin 3, yaitu 4 ya, ini bedanya. 4 ini sama dengan beda, dan ini sama dengan A. Maka dari sini kita simpulkan bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan yang ditanyakan adalah suku ke-10. Maka N sama dengan 10. Nah, untuk mencari suku ke N berarti kita mencari UN. UN dirumuskan sebagai A plus N-1 dikali B. Maka U10 sama dengan A-nya kita masukkan yaitu 3 ditambah N-nya adalah 10 dikurangi 1 dikali beda. Bedanya adalah 4. Dan bisa kita hitung 3 ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 9 dikali 4 ya. Kalau ada penjumlahan dan perkalian maka yang harus kita utamakan adalah perkaliannya terlebih dahulu. Maka di sini kita tulis ulang 3 ditambah 36 dan tara, hasilnya adalah 39. Maka barisan atau suku ke-10 dari barisan aritmatika ini adalah 39. Seperti itu. Paham ya? Baik, setelah kita memahami contoh soal yang pertama dan ternyata sangat mudah sekali untuk menyelesaikan soal dari barisan aritmatika, maka kita sekarang beralih ke soal yang berikutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Baik, di sini ada barisan aritmatika, diketahui U4-nya adalah negatif 26 dan U10-nya adalah negatif 86. Kita disuruh menghitung suku pertama, beda, dan rumus suku ke N-nya. Setelah itu suku ke-24 dan kita harus mengetahui bahwa suku keberapakah negatif 1006. Oke, baik. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Oke, di sini diketahui bahwa U4 sama dengan negatif 26 ya. Ini artinya kita masukkan rumus UN-nya yaitu A plus N-nya adalah 4 dikurangi 1 dikali B sama dengan negatif 26.
Dan hasilnya adalah A ditambah 3B sama dengan negatif 26. Oke, ini persamaan pertama ya. Kemudian ada lagi U10, itu adalah negatif 86. Maka ini artinya A ditambah 10 dikurangi 1 dikali B sama dengan negatif 86. Dan hasilnya adalah A ditambah 9B sama dengan negatif 86. Dan ini adalah persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua ini, kita bisa menghilangkan A dengan cara kita kurangkan. Ya. Kalau kita kurangkan, oke, kita kurangkan ya. Maka A dikurangi A sama dengan 0 ya. Kita bisa coret A-nya dan kita bisa mengurangkan 3B dikurangi 9B. Hasilnya adalah negatif 6B dan negatif 26 dikurangi negatif 86. Ini sama artinya negatif 26 ditambah 86. Hasilnya adalah 60. Maka di sini diketahui bahwa nilai B itu sama dengan negatif 10. Kita dapat bedanya negatif 10 dan kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu A plus 3B sama dengan negatif 26. A plus 3 dikali negatif 10 sama dengan negatif 26. Oke, dari sini kita dapatkan A min 30 sama dengan min 26. Dan A akan sama dengan negatif 26 ditambah 30. Jadi A menghasilkan positif 4 ya. Oke, hasilnya adalah 4 positif. Kenapa ini jadi plus 30? Karena negatif 30 berpindah menjadi plus ya. Setiap kali pindah ruas maka dia akan berubah tandanya ya. Yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Itu yang harus kawan ingat-ingat. Oke, sekarang rumus suku ke N. Rumus suku ke N kita tuliskan sebagai UN. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dan kita tahu bahwa A itu 4 ditambah N min 1 dikali bedanya adalah min 10. Maka kita dapat UN-nya adalah 4 min 10. Min 10-nya kita kalikan ya. Kita kali pelangi seperti aljabar. Min 10N ditambah 10. Maka hasilnya adalah UN sama dengan 4. Oh maaf, 4-nya bisa kita hitung dengan 10-nya ya. Jadi kita dapat adalah min 10N ditambah 14. Oke, dapat rumus suku ke N. Sekarang kita disuruh mencari U24. Oke, aku rasa kurang ya tempatnya ya. Ya, tidak apa-apa. Baik, suku ke-24 sekarang. Suku ke-24 berarti kita disuruh mencari U24. Aku taruh di sini aja. U24 sama dengan kita masukkan rumus suku ke N-nya, yaitu ini, negatif 10 dikali 24, lalu ditambah 14, seperti ini. Dan hasilnya adalah negatif 240 ditambah 14. Dan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu negatif 226. Selesai ya. Oke, sekarang soal terakhir yaitu suku keberapakah 1006. Saya tuliskan di pojok bawah. Semoga cukup ya. Oke,
Di sini diketahui bahwa UN itu sama dengan negatif 1006. Maka berapakah nilai N-nya yang memenuhi? Kita langsung masukkan ke dalam rumus UN-nya, yaitu negatif 10N ditambah 14 sama dengan negatif 1006. Oke, negatif 10N akan sama dengan negatif ini 14-nya, karena positif kita pindahkan jadi negatif, maka 1006 dikurangi 14 ya. Berarti jadi 1020 ya. Oke. Nah, lalu N-nya adalah 1020, negatif 1020 dibagi dengan negatif 10. Maka kita dapat N-nya adalah 102. Jadi urutan yang ke-102 itu adalah negatif 1006. Baik, sampai sini paham ya? Oke, kawan jangan bingung karena kawan bisa lebih memahami lagi di tulisannya, di artikelnya ya, yang ada di website Kawan Belajar. Oke, tetap semangat dan kita beralih ke soal yang berbentuk cerita. Soal ketiga. Ini yang biasanya kawan bingung ya, ketika sudah bisa menghitung, sudah tahu rumusnya, sudah tahu, tapi aplikasinya ternyata masih belum terlalu paham ya, ketika diterapkan dengan soal cerita. Baik, sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya tiap bulan sebanyak 300 unit. Hitunglah banyak barang pada bulan ke-12. Oke, di sini memproduksi barang sebesar 8.000 unit barang di bulan pertama. Bulan pertama berarti kita dapat A itu sama dengan 8.000. Kemudian menaikkan produksinya tiap bulan berarti kita dapat B-nya yaitu 300. Hitunglah banyak barang pada bulan ke-12. Banyak barang pada bulan ke-12. Berarti kita dapatkan N itu 12 dan yang ditanyakan adalah UN-nya atau U12-nya. Baik, UN itu sama dengan A plus N-1B. Jadi U12 sama dengan 8.000 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 300. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 8.000 ditambah 11 dikali 300. 8.000 kita tulis ulang ditambah 3.300. Maka hasilnya adalah 11.300 unit barang. Oke, sampai di sini kawan paham ya? Baik, saya rasa cukup karena ya kawan sudah dengar suara azan. Baik, terima kasih sekali sudah menonton video ini. Tetap semangat untuk mempelajari ilmu matematika. Thank you so much and see you next video. Bye-bye.